Berarti raksasa dong itu. Iya. Dan kalian berdua melihat itu. Melihat. Persis depan mata kita ngelihat. Ini baru pengalaman pertama ini ya. Iya. Belum pengalaman kedua, pengalaman ketiga di gunung yang sama. Tapi itu belum kelar Mbak ceritanya. Oke, terus lanjut. Lanjut naik ke atas, benar-benar nggak ada orang. Di jalur di atas tuh ada jalur ketemu namanya jalur pertigaan antara Apuy, jalur dari Majalengka sama Kuningan yang Palutungan tadi. Sampai sana senterku mati Mbak. Itu nggak tahu kenapa mati. Oke. Mati, dan jalur ketemu itu untuk jalan lagi ke atas itu tuh habis itu kalau nggak salah nama shelternya Sangyang Ropo. Itu disebut Sangyang Ropo, itu nggak tahu kenapa di sana pohonnya tuh pada rapuh. Nah di situ ada satu tempat kecil, aku cuma mau buktiin waktu itu. Akhirnya jalan tuh aku jalan tuh merangkak karena kanan kiri jurang. Udah jurang, senter mati. Senter mati itu maghrib. Nah, gelap banget itu. Oke. Kalau gelapnya sih aku nggak ke gitu sih Mbak. Kalau aku mikirnya kan itu masa transisi ya. Maghrib itu tuh antara siang dan malam. Antara siang dan malam kan. Iya. Ya udah tuh, jalan aku di sana. Terus keinget cerita seniorku yang Kang Demon itu. Di situ dia lagi istirahat ngopi. Ceritanya berdua sama temennya. Ini agak melenceng sedikit ya Mbak ceritanya. Boleh. Seru nih. Dia ngopi ceritanya. Udah kedinginan nih katakan. Saat di atas dia dengar suara gamelan. Stop lah dia di situ. Ya karena dia akamsi lah kasarnya kan dia tahu. Stop. Dia bikin kopi, bikin api unggun di sini. Duduk sama dia disimpan. Lagi ngombedarin api. Tahu-tahu minum kopi, kopinya habis. Belum diminum udah habis? Ya. Bisa. Ya. Karena buat ngebikin dia nggak takut, akhirnya dia ngobrol aja berdua. Udahlah katanya. Ini jangan jahil lah, dingin nih, kata dia kayak gitu. Komunikasi dengan yang nggak kelihatan lah ya. Ya, tapi dia kayak ngobrol sama temennya di depan nih berdua. Udah, dia bikin lagi kopi Mbak. Ya, bikin kopi sambil dua kali sambil nungguin suara gamelannya itu hilang. Dah tuh, pas lagi bikin kopi, sama dia dipegangin kopinya. Begini gitu kan. Nggak mau dilepas, tar diminum lagi habis. Dingin. Ini api unggun di sini Mas. Pindah. Dimainin katanya. Api unggun depan dia pindah digeser. Iya. Kopinya nggak diminum tapi api unggun yang dikerjain. Seru banget. Keinget itu kan takut Mbah. Iya. Akhirnya aku lanjut jalan dong. Sampai ke Sangyang Ropo itu. Di Sangyang Ropo tuh ada tempat. Pinggiran sebelah kiri dibilangnya. Masih nggak sekarang tuh. Itu di tempat lain jatuh daun berguguran segala macam kotor. Tempat itu pasti bersih. Penasaran lah aku tuh. Iya. Masuk ke situ sedikit. Beneran Mbah bersih. Bener-bener bersih kayak dirawat betul. Kayak gitu. ada orang nyapu. Guys, terpesona saya dengan ceritanya. Karena ini adalah true story ya. Dan Mbah sangat percaya dengan cerita-cerita di pendakian itu memang sangat beragam, fantastis, ya seru secara logik dan juga seru secara mistis memang. Terus, selesai di situ? Dari situ baru di atasnya tuh shelternya namanya Gua Walet. Gua Walet shelter itu. Okay. Gua Walet itu tuh ada tanah datar, tapi ke bawah dia ada kayak gua, ada air netes. Biasanya tempat anak-anak ngambil air di situ. Itu. Karena sendirian, aku nggak berani Mbah ke bawah. Ya kan karena ngalamin kayak gitu kan. Jadi ya karena sendiri, jadi waktu itu aku nggak bawa tenda, bawanya flysheet cuma dibikin bivak gini doang. Ya udahlah coba untuk tidur karena sendirian, ngapain juga kagak ada orang ngecamp. Bener-bener hari itu, malam itu sendiri di shelter itu sendiri. Tapi nggak bisa tidur Mbah. Ada yang ngeliatin. Apa yang ngeliatin? Kalau pas dilihat tuh nggak tahu. Cuman yang rasa orang, kalau orang dilihatin berasa kan? Berasa kan? Ya. Tapi aku rasa itu bukan manusia yang ngeliatin. Karena secara wujud tidak terlalu kelihatan ya. Tidak kelihatan sama sekali. Tapi rasa tuh kuat banget kalau ada orang yang ngawasin kita, ngeliatin kita. Iya. Karena saya bikin bipaknya seperti ini kan, Bah. Sebelah sini bolong kan. Betul. Yang dari belakang ini ngeliatin terus aja. Sampai aku keluar, aku liatin. Kebenaran terang bulan, itu kelihatan semua. Nggak ada apapun. Balik lagi ke dalam, masih berasa. Masih berasa. Padahal ketika nengok,
Tetap nggak ada ya. Nggak ada. Sampai saking stresnya aku Mbah keluar jam 4 pagi, setengah 4 jam 4 pagi liatin bulan aja sampai mulai bodoh amat lah, gue mau nikmatin bintang, nggak ngerokok gitu-gitu aja. Alhamdulillah selamat Mbah sampai pagi. Padahal di atas tuh ada yang ngecamp. Ada suara anak-anak, suara orang gitu. Maksudnya anak-anak yang ngecamp, pendaki yang dari jalur Linggarjati gitu kan ada. Cuma mau jalan lagi ke atas takut udah Mbah. Itu pengalaman pertama Pertama. saat mendaki Gunung Cermai. Baru habis itu aku percaya masalah center. Iya, diceritakan sama teman tadi. Ya. Oke. Ini baru pertama nih. Yang kedua lebih mengerikan sepertinya. Yang kedua itu kejadiannya pendek di bawah sih Mbah. Nggak terlalu heboh banget. Tapi tetap nggak masuk di akal ya. Nggak masuk di akal. Apa itu? Waktu itu jalan sendirian malam-malam di Gunung Cermai. Jadi ada istilah gini, orang kuat naik gunung tuh kalau lagi sakit hati, habis putus. Oh iya, berani kemana-mana. Berani kemana-mana. Apalagi kalau dia hobinya hiking kan, Iya. habis putus cinta ya nekat. Iya. Gitu. Gak takut apapun itu, betul-betul. Terus, aku waktu itu lagi hobi nerbangin drone, ngambil footage gambar-gambar alam gitu dari atas gitu. Dan ke Cermai itu udah memang berapa kali tektok aku tuh sendiri. Jadi jam 8 pagi tektok, jam 4 sore udah turun kayak gitu. Nah waktu itu lewat jalur Linggarjati. Rencananya tuh mau ngejar sunrise pagi dari Cermai pakai drone. Jalan lah. Niat jalan biar nyampe puncak. Jadi nggak mau kasarnya nggak mau nginep. Jadi pengen tektok. Ngitung waktu berarti jam 10 malam harus jalan. Nyampe puncak jam 6 pagi. Jatuh jam 5 pagi pas kan untuk ngelihat sunrise kan. Jalan lah itu malam tuh jam 10. Anak-anak di base camp Linggarjati, rangernya udah pada kenal, ngobrol. Kang, yakin jam segini, nggak besok aja. Kang, kayak gini udah pada yang ngingetin gitu kan. Padahal dulu aku habis yang naik pertama itu udah langsung janji, nggak akan naik sendiri, nggak akan naik sendiri. Tapi makin kesini, jalan sendirinya itu ngitung Mbah. Jadi nggak asal pergi sendirian gitu. Lebih kayak, oh lagi banyak yang mendaki nih. Berarti aku berani naik. Tapi kalau lagi nggak banyak mendaki, aku nggak mau naik. Karena kalau di jalan ada apa-apa kan nggak ada yang nolong gitu kan. Nah ini jalan hari jam 10 tuh. Aku jalan tuh jam 10. Yang parah banyak banget kejadian itu tuh di bawah justru. di bawah ya, bukan di atas? Bukan di atas. Apa pada saat di bawah itu yang Mas Hilman rasain itu? Satu kayak ada yang ngikutin. Jadi Mas Hilman jalan kemana-mana rasanya tetap ada yang ngikutin? Iya. Di bawah itu? Di bawah. Oke. Terus? Aduh jadi kejadian itu jadi merinding. Terus yang kedua, emang di Gunung Cermai itu yang di bawah itu terkenal dengan banyak makhluk halus yang berkeliaran. Dan itu kan karena udah sering naik, kita pasti sering dengar ceritanya. Sudah sangat masyhur lah ya masyarakat. Okay. Hutan pinus terkenal dengan pocong. Satu itu. Yang kedua ada daerah namanya Leuweung Datar, itu terkenal dengan pocongnya. Terus yang hutan pinus bawah terkenal sama orang kecil, ada makhluk kerdil kayak gitu. Jadi waktu aku jalan tuh berasa kayak ada yang ngikutin. Ya. Terus awalnya tuh baru nyampe pintu rimba, jadi ada pintu rimba, di situ ada pos jaga biasanya untuk orang absen. Gak ada orang nih. Wah aneh, aku bilang gak ada orang, biasanya jaga nih musim pendakian. Ya udah jalan aja. Baru jalan sedikit, mungkin ya ekor mata ya Mbak ya, kita nggak tahu ya, kadang-kadang suka halusinasi karena orang takut ya. Biar fokus, aku pakai headset buat denger musik. Biar nggak denger suara dan denger orang manggil, jadi fokus. Jalan. Berasa warung terakhir itu hutan pinus pertama, udah habis nih, sisanya mah tinggal kebun pisang. Tapi kebun pisang kan banyak kunti kalau kata orang. Iya. Gitu kan. Aduh, ya udah dah, fokus aja jalan gitu kan. Sampai dari hutan pinus pertama, kebun pisang ke atas itu tuh baru Leuweung Datar. Nah di sini tuh yang aku agak aneh tuh. Jalan, pas sudah mulai jalan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi kok rasanya aneh, kencengin aja musik, jalan lagi gitu kan. Aku sampai lihat ke bawah gini, terus pakai trekking, pakai pegangan tas gitu, jalan ke bawah gini. Tahu-tahu di depan mata dijatuhin bunga 3. Bunga. Tapi bunganya gak gede, segede-gede gini. Oh, segede-gede gini. Tapi persis depan mata. Padahal di depan tidak ada pohon. Oh, oke.
Ini jalur lurus, nggak ada pohon sama sekali. Bener-bener bersih dari Bersih, pepohonan, pepohonan. apalagi pohon bunga ya. Sebelah kanan kiri pohon pinus dan itu kayaknya bukan bunga pohon pinus. Oke. 3 biji 3 jatuh depan mata persis depan di mata sini. persis. Oke. Jadi bukan di depan, bukan di sini, Iya. jatuh di sini langsung. Oke. Sempat berhenti. Jadi kayak pengen bilang, "Hey, lihat ke atas." Aku tuh mau, nggak bener nih kalau aku lihat ke atas nih. Udah jalan aja terus. Itu ngeri banget itu di jalur itu. Terus pas nyampe dari Leweng Datar itu tuh ada shelter namanya Kondang Amis. Nah di shelter Kondang Amis tuh ada tenda 2 Mbah. Aku pikir ada orang agak safe ya maksudnya kayak gitu. Ada temennya nih gitu kan. Paling enggak berasa aman lah, ada orang lah gitu kan. Tapi itu baru jam 10. Masa orang tidur gitu. Ya mungkin 10.15 atau 10 berapa, aku nggak tahu, belum ngitung jam. Kok orang ada tidur jam segini? Pasti kan masih pada ngopi-ngopi, ngobrol gitu. Aku teriak, kagak ada orang. Mau nyaut, aku ngopi, bakar rokok. Pengen ngerokok sambil ngebuka trekking pole biar jalannya lebih cepat. Buka tongkat lah. Kok nggak nyaut? Merasa kagak enak nih ku bilang nih. Kagak ada yang nyaut sama sekali, 2 tenda aku gituin kan. Aduh, mana di Kondang Amis tuh kalau dengar-dengar di situ seremnya tuh warung teja istilahnya, suka banyak yang datang. Warung teja. Jadi di situ ada warung terakhir, warung teja dulu di situ Kondang Amis. Sekarang turun di bawah. Udahlah, aku jalan aja. Jalan, pokoknya udah nggak ini lagi. Nyampe ke kuburan kuda yang tadi aku ceritain, Mbah. Oke. Terus. Tapi di kuburan kuda tuh emang berasa serem. Ya, aku nggak bilang bisa. Tapi insting manusia kan tajam ya. Kalau ada apa-apa ya. Benar. Insting manusia itu ketika memang ada sesuatu hal yang mengganjal atau insting kita menangkap sesuatu hal, entah sinyal, entah apa, itu memang berasa. Ya. Oke. Terus. Lihat kiri kanan. Tapi agak anget di sini. Aku bilang lanjut aja. Karena yang cerita center itu aku berani. Jalan lagi sampai ke namanya itu ada shelter, aku lupa namanya, Pamekaran apa kalau nggak salah Pamerangan. Nama shelter itu Pamerangan. Baru kulihat jam tuh, Bah. Dari base camp ke Pamerangan itu biasanya orang bisa jalan 2 jam, 2,5 jam atau 3 jam. Aku lihat itu jalan aku 1 jam, Bah. Bukan ngerasa punya ilmu kanuragan jalan cepet kagak, cuman mungkin saking takutnya. Iya, boleh seperti itu, boleh juga. Tapi dari pengalaman pertama kali ngalamin ada bunga jatuh 3 biji itu, kemudian mengalami sesuatu hal yang aneh-aneh sampai akhirnya kok bisa jalan lebih cepat, ada nggak sosok yang terlihat? Aduh, atau jadi merinding. Rasa gitu saja atau ada yang terlihat? Kalau mau bilang ada, takut nggak ada jembalnya, tapi sebenarnya ada beberapa kayak orang ngintip, cuman mataku nggak mau dikesanain. Oke. Gitu. Kan gini, walaupun mata kita cuma selebar ini, tapi mata kita punya jangkauan yang agak sedikit luas ketika kita ngomongin soal ujung mata nih. Gitu. Jadi pada saat kita walaupun sedang menatap ke depan, seolah nih ujung mata menangkap pada mata yang ngeliatin. Justru taunya itu kenapa daun itu jatuh pada saat nanti turunnya. Setelah ngeliat posisi tempatnya gimana, kenapa? Bunga itu jatuh maksudnya? Iya, dari posisi bunga itu jatuh. Nah, pas dari itu jalan ke atas kan, jalan ke atas. Di situ aku kehilangan drone karena salah teknis lah gitu kan. Salah teknis, kehilangan drone, turun. Akhirnya turun. Pas turun baru lihat tuh, keinget kan sorenya tuh kenapa ada bunga jatuh. Terus ketemu sama satu orang aneh. Cerita yang awal nih, yang masalah bunga dulu nih. Iya. Pas jalan itu tuh ada daerah apa gitu namanya, lupa aku, ada ininya, ada si pelangnya apa. Di sebelah kanan itu ada pohon kayak pohon beringin gede banget. Cuman kalau menurutku tumbuhnya aneh. Why? Pohon kalau tumbuh ke atas dong. Ke atas. Kalau bercabang juga begini dong. Iya. Ya. Betul. Gini kan? Iya. Ini cabangnya begini, Mbah, kayak tangan. Merebak begini ya? Yes, kayak di atas ini ada tempat untuk duduk, untuk ya mungkin neng mungkin bercanda riah kah gitu. Kali ya nggak tahu. Tapi benar-benar bentuknya tuh gini, tangan. Seperti tangan. Dan kebuka ke atas. Oke. Kalau hutan nutup ya? Ya. Dan biasanya kalau ada medan magnet atau ada sesuatu metafisika atau itu biasanya ke atasnya bolong kan? Betul. Itu kayak gitu.
Jadi pas ngelihat itu, aku ngerti kenapa itu bunga jatuh. Untung nggak lihat ke atas. Oke. Apa yang seorang Mas Ilman temukan? Kenapa jadi mengerti bahwa oh ini toh? Mungkin saat itu mereka lagi ada di sana dan aku jalan sendirian, mereka butuh perhatian. Barangkali mereka adalah bidadari-bidadari yang tak terlihat itu. Mungkin. Kan? Ada bermain-main, kemudian ada bunga yang dipegang, akhirnya jatuh di depan. Ngeri. Oke. Nah, Dan udah selesai belum? ya itulah. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga. Ini pasti lebih seru nih. Nah, wah yang ketiga itu pengalaman yang bikin aku percaya banyak hal di gunung itu tuh ada yang bisa kita bilang nggak masuk akal. Oke. Ini yang ketiga adalah gong dari podcast kita hari ini, Mas Ilman. Jadi boleh dulu minum dulu biar lebih santai ya. Tapi keseruan jadi ceritanya nih. Soalnya Mbak juga, ini menarik sekali gitu kan. Di sisi lain Mbak tidak pernah naik gunung sama sekali, tapi sering banget denger cerita banyak orang segala macam dan belum pernah ketemu sama pendaki langsung kan gitu. Oke. Cerita yang ketiga. Cerita ketiga tuh nyambung dari mau cari drone yang hilang. Oke. Kan yang tadi yang itu drone hilang turun. 2 minggu kemudian itu tuh aku naik lagi. Tapi ngajak guide lah yang tadi ranger tadi dari situ. Tapi waktu itu kebenaran karena TikTok, niatnya TikTok nih sebenarnya. Jadi mau naik, cari, nggak ketemu, turun. Ceritanya tuh gitu. Biar nggak capek, kita nggak lewat jalur Linggarjati, lewat jalurnya Pelutungan, gitu. Ya udah, sepanjang perjalanan naik itu kita ya bercanda aja, biasa aja ngobrol ini. Pas sudah mau nyampe puncak, udah kesorean rupanya. Jadi kalau dari Palutungan itu tuh yang tadi yang di Gowalet, kita mau nyampe Gowalet, udah nyampe Gowalet itu tuh udah kesorean sekitar jam 3 atau jam 4-an. Kalau cari drone daerah situ, koordinatnya ada kan? Nah, aku pasang koordinatnya situ, kalau nyari mungkin sejam 2 jam terus gelap, kita turun bahaya. Akhirnya kita putusin, udah namanya Yasin kan, Yasin kita nginep aja gitu. Di mana Kang katanya, kita nginep ke puncak. Nah, dia ini anak baru nih ceritanya. Dia yang tahu tuh sekarang tuh nggak boleh ngecamp di puncak. Oke. Dengan alasan untuk kebersihan karena emang kotor banget Mbak. Oke. Gitu. Boleh ngecamp tuh di bawah, ada yang namanya tuh shelter apa aku lupa tuh Sangga Buana apa Linggasana gitu lupa. Nah, akhirnya kita ke puncak terus dia nanya, "Ngecampnya di mana, Bang?" katanya. Nanti di puncak tuh aku inget dia ada 2 kayak goa, kayak begini 2 gitu. Ada yang sini satu, di sini satu. Ya udah ke puncak dulu, jalan-jalan ke puncak. Itu waktu itu tuh rezeki dapat bagus banget. Oke. Rezeki kan bisa macam-macam ya Mbak ya. Iya. Nggak cuma masuk uang gitu kan. Pemandangan tuh bagus. Bagus banget. Cermai sore itu kebuka. Benar-benar kebuka. Kagak ada awan, kagak ada angin. Terus tiba-tiba kita ngelihat lembayung senja. Benar-benar warna ungu. Di depan sana lembayung, di belakang udah mau terang bulan muncul. Jadi 3 langsung. Terus sunrise di baliknya tuh. Indah sekali. Iya, di baliknya tuh langsung sunrise kan. Depan sini bulan sama lembayung, belakang mau sunrise gitu kan. Wah, cakep banget. Biar bisa nikmatin semuanya kita duduk di pinggir bibir kawah dong. Kalau di dalam tebing kan nggak kelihatan kan ceritanya. Ya udah duduk di sini gitu, foto-foto lah gitu kan, bikin kopi, ngobrol, cerita gitu. Wah, ini rezeki bagus banget sih kita kan gitu kan. Nah, sholat sore dulu udah. Cerita ngobrol, masih ketawa gitu kan, nikmatin nunggu besok. Gimana Bang malam ini? Kutanya, ini kita nggak ada tenda gimana? Ya nanti cari rumput kering buat alas tidur. Aku cuma bawa sleeping bag 1 sama flashlight doang kecil gitu kan. Oh ya udah sambil ngobrol dulu. Lagi enak, asik, seru ngobrol. Tahu-tahu kita ngeliat di seberang, wah monyet tuh. Kata Yasin tuh kan, aku juga lihat, wah iya Yasin tuh, monyet tuh kayaknya tuh gitu kan. Posisi kita lihat tuh ini kawah nih Mbak. Itu kawah. Kawah nih, gede. Kita di sini, yang kita lihat benar-benar seberangan diagonal. Jaraknya jauh dong. Jauh Oke. kan, gitu kan. Wah monyet tuh gitu, saya lihat gitu kan, lihat perhatiin. Tiba-tiba dia loncat turun. Yang kita lihat monyet tuh segede jempol Mbak. Segini. Segede jempol. Ya segede jempol segini. Oke. Kita pikir monyet biasa lah. Kan kita nggak mikir waktu itu, maksudnya wah masih monyet ada di puncak ini, paling biasanya kan di bawah ngomongin di atas.
Dia loncat turun, tiba-tiba di belakangnya ada ngikutin 3. Oh. Wah banyak nih, tapi agak aneh nih, aku bilang kok 3-nya begini. Yang di depan segini, Gede. yang ngikutin segini. Oh, segede ini. Segede ini, soprit. 3 nih, jadi 4 dong. Iya 4. Iya, oke. Pandang-pandangan lah berdua. Sin, gimana? Turun ke bawah langsung. Nah, Kan logisnya makin jauh kan makin kecil makin benda. kecil, betul. Kalau misalnya monyet yang gedenya segini dengan yang diikutin sekecil ini, apa jadinya kalau deket kita segede apa? Iya ya. Jadi King Kong kalau nyebutnya. Di King Kong. King Kong. Gorila ya, Iya. King Kong. Oh, berarti raksasa dong itu. Iya, Dan kalian berdua melihat itu. melihat persis depan mata kita ngelihat. Walaupun jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh. Sedangkan di situ tuh ada satu puncak lagi yang dari Linggarjati ke sini, itu tuh paling di sini nih. Oh. Ini di sini, orang di sini. Kita ngelihat orang di sini itu nggak nyampe segede jempol, Mbak. Kecil banget. Kecil banget kita masih ngelihatnya. Artinya secara perbandingan, Itu gede banget. gede banget itu berarti. Itu sumpah asli ketakutan di atas. Mau turun kagak bisa. Akhirnya tidur di situ, kita tidur ganti-gantian. Aku tidur, dia bangun, terus dia tidur, aku bangun ganti-gantian, jaga-jaga. Untung jauh loh. Ya kalau untuk dia mah nggak jauh kali Mbah muter. Iya, untung liatnya jauh loh. Iya sih. Yang itu jauh. Kalau depan kita, ya kebayang tuh gede. Begini seberapa. pasti. Iya pasti begini loh. Serem banget ya. Awal aku nggak percaya nih. Aku pikir percaya nggak percaya ada segitu. Ini Mistis biasa kali gitu. biasa mungkin jadi-jadian atau apa. Pas turun ke bawah ngobrol sama beberapa ranger, dibilang itu emang ada. Yang di Palutungan ngomong ada, yang di Linggarjati ngomong emang ada. Ada maksudnya ini Emang wujud ada King Kong itu. bukan gaib. Bukan gaib. Oh, itu real King Kong beneran. Menurut mereka. Menurut mereka ya? Menurut mereka. Real King Kong beneran. King Kong masih ada ternyata, nggak cuma jadi legenda ya. Iya, kalau aku pikir-pikir, karena aku tuh ngelihat beneran dengan mata kepala sendiri. Iya, betul. Berdua lagi kan? Berdua. Biasanya kan kalau memang ini goib, ada yang lihat, ada yang enggak kan gitu. Betul. Ini dua-duanya. Dua-duanya ngelihat, kita berdua sama-sama ngelihat. Bahkan kalaupun mau dikonfirmasi, orang yang ku telepon sekarang pun bisa konfirmasi. Dan Ranger yang cuma menceritakan kalau di situ ada. Ada. Ya. Ada beberapa ranger katanya emang pernah ketemu ngelihat kayak gitu. Tapi dengan pengalaman seperti itu nggak membuat seorang Mas Ilman takut? Kalau dibilang takut, Mbah. Takut. Tapi untuk kapok, Enggak. mendaki, Enggak. ya. Karena gimana? Kalau misalnya kita takut dan ngikutin rasa takut itu, kita nggak maju. Iya sih. Balik ke tadi awal mau mendaki gunung mesti mental dulu kuat. Mentalnya dulu. Pokoknya kalau orang mau naik gunung, tapi mentalnya masih maju mundur, ragu-ragu, Mending nggak mending usah. jangan. Oke, baik. Sebelum Mbah menutup podcast ini, Iya, Mbah. apakah ada yang dilakukan oleh seorang pendaki? Misalnya kayak ritual-ritual khusus, ketemu dengan juru kunci dan sebagainya, ada yang seperti itu? Untuk beberapa gunung ada, Mbah. Beberapa gunung ada seperti itu ya. Mungkin tapi ada beberapa yang ritual untuk penghormatan. Tapi ada juga emang ritual untuk ngejaga. Aku belum tahu pastinya, tapi ada yang bilang kayak 2 gunung di Indonesia yang susah. Karena dia ada istilahnya Seven Summit Indonesia, gunung yang paling tinggi lah bisa dibilang untuk ini tuh di Binaya sama Bukit Raya. Itu mesti ada kayak ritual dulu ketemu sama adat desanya baru bisa. Karena ngedaki itu bisa 6 hari, 7 hari. Apakah ada, Mbak melompat lagi ya, apakah ada, kalau boleh dibilang ya, selain menyiapkan mental, apakah ada persiapan khusus bagi orang yang mau mendaki, apalagi orang-orang yang pemula? Selain mental? Fisik secara stamina. Fisik. Secara stamina. Stamina ya. Jadi naik gunung itu nggak butuh kuat, nggak butuh jalan cepet. Maksudnya kuat banget badan segala enggak. Yang penting benar-benar ngalir dan dinikmati. Ya. Jadi staminanya terus nggak berhenti gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kan biar cepet sampai jalan cepet gitu, justru capek malah. Banyakan kayak gitu. Jadi staminanya ngatur. Nah biasanya persiapannya tuh adalah jogging. Kalau orang joggingnya tuh bukan lari cepet, tapi biasanya lari selama 2 jam, mau berapa kilo gitu.
Oh iya iya iya. Jadi kayak orang mau olahraga pemanasan dulu ya. Iya. Bayangin aja kita naik ke sebuah puncak tanpa ada olahraga lebih dulu. Wah, Mabok. mabok itu Emang. kakinya juga ikut mabok. Iya. Banyak gitu gempornya, Pak. Iya lah. Tapi kebanyakan gempornya bukan pada saat naik. Turun. Satu turun ya. Iya. Malah kebalik ya. Kembali. Karena emang turun paling sakit. Yang cedera kebanyakan sakit tuh pas turun. Gitu. Guys, buat kalian semua yang pengen nyoba jadi seorang pendaki gunung, tonton ini, pahami baik-baik, dan siapkan semuanya. Karena secara pribadi, Mbah memang tidak hobi. Mbah merasa naik gunung ini adalah salah satu passion atau hobi yang ekstrim. Tapi Mbah juga tidak melarang ketika teman-teman memang penasaran atau mungkin ada rasa hobi, ada rasa senang mendaki sebuah gunung. Yang penting kalau buat saya adalah gunung ini sebuah tempat, sebuah semesta yang memelihara banyak hal. Ya. Termasuk bagaimana gunung ini memelihara hutan, kemudian gunung ini penghasil oksigen terbaik, Banyak. kemudian gunung ini menjadi tempat habitat dari hewan-hewan buas, Ya. dan sebagainya. Siapapun Anda yang hobi mendaki, yang penting tetap menjaga apa guys? Menjaga apa guys? Jaga safety. Menjaga safety. Oke. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam Salam. mistis.